Selamat pagi saudara, sungguh bersuka cita dan inilah anugerah Tuhan yang bisa kita nikmati bersama di mana di pagi hari ini kita masih kembali berjumpa dalam renungan pagi GKI Palembang. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala rahmat dan cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Inilah bukti bagaimana Tuhan terus menyertai kami dan terus bersama-sama dengan kami dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu pada pagi hari ini Kau nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, bahkan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Tuhan ini melalui firman ini boleh terus menyertai dan memimpin kami sepanjang hidup kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami siap mendengar dan siap menjadi pelaku firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 37 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja, yaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang terbaik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema bagi kita, tak perlu iri melihat orang fasik. Daud memulai Mazmur ini dengan satu kalimat yang menusuk persoalan tentang bagaimana respon kita kepada ketidakadilan dalam hidup ini. Dikatakan demikian, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, dalam ayat yang pertama tadi. Ya, memang banyak orang yang jujur dan hidup tulus merasakan kecemburuan yang besar. Ketika apa? Ketika melihat betapa nyaman dan makmurnya hidup orang-orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan ia sendiri harus berjuang dan mengalami kesusahan meski hidup tulus dan jujur. Memang gak mudah saudara. Jadi orang tulus dan jujur juga kadang masih belum diterima oleh banyak orang. Lalu jika kita melihat dalam ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mengapa sih orang fasik hidup secara mujur? Hidupnya itu serasa mujur gitu ya. Kesannya seperti baik-baik aja dan tak punya masalah. Sedangkan kita yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu seringkali dalam tanda petik malang gitu. Tidak mujur, bernasib yang kurang baik. Perhatikan firman Tuhan ini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di dalam ayat yang ke-8 jika kita baca. Jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil. Lalu kita memprotes dia. Jangan saudara. Apa yang dinikmati oleh orang fasik itu sifatnya hanya sementara. Dan perbuatan yang fasik itu akan mendatangkan jerat bagi mereka sendiri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-10. Tak perlu marah dan iri terhadap mereka. Itu yang penting. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berhak berkata-kata Tuhan asalkan kita tetap sabar dan berdiam diri menanti-nantikan Dia. Ya, sebagai anak Tuhan, kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan asalkan kita tetap sabar dan berdiam diri menanti-nantikan Dia. Itu dia.
bukan terus mengomel, bersungut-sungut, dan mengeluh. Sebab apa? Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati. Karena kemarahan dan panas hati itu justru akan memunculkan pikiran dan niat yang jahat. Ya. Tak perlu merasa iri kepada orang-orang yang berlaku jahat atau berlaku curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Hal ini jelas tertulis dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai yang kelima yang mengatakan sebagai orang yang percaya kita harus bersikap percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Jalan yang terbaik untuk mencapai keberhasilan hidup ialah bertekun mengerjakan bagian kita. Sesulit apapun keadaannya, kerjakanlah bagian kita. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka itu akan mendatangkan kekurangan saja. Di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Lalu di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-18 ini juga mengatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca dan kita renungkan ini, pemazmur itu mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita di tengah kesusahan dan ketidakadilan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita akan tetap menyadari bahwa Allah itu tidak pernah tinggal diam dan mengabaikan kesusahan umatnya. Dia akan terus peduli kok, dan dia akan terus memperhatikan setiap kehidupan kita, setiap kesusahan kita. Meski tidak selalu kita melihat jalan dan karyanya atas kehidupan kita, tetapi sesungguhnya dia terus bersama-sama dengan kita. Tentu ini tidak mengubah fakta bahwa Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, jangan cemburu terhadap orang yang berbuat jahat. Percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan apa yang baik dan benar. Ini firman Tuhan yang harus kita renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya firman ini boleh terus menguatkan kita, meyakinkan kita bahwasanya dalam setiap kehidupan kita ada bagiannya masing-masing. Roda itu terus berputar. Mungkin saat ini kita sedang di bawah. Dan suatu saat nanti, jika waktu Tuhan sudah tiba dan sukacita yang kekal itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.